Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran yang akan kita mulai dari surat Ali Imran, mulai dari ayat 84, 85 dan 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Ayat yang sebelum ini telah kita pahami, yaitu menjelaskan bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Dan seluruh makhluk itu akan kembali kepada Allah. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, kepada orang Yahudi, kepada Nasrani atau kepada ahli kitab itu yang ingin mencari-cari agama selain dari agama Allah. Apa yang akan dikatakan? Katakan kepada mereka, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Itu maksudnya di hati kami sudah ada keyakinan penuh kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain dari Allah. Tidak ada yang menciptakan alam ini selain dari Allah. Tidak ada yang memberi hidup, hanya Allah. Dan tidak ada yang menjaga dan melengkapi rezeki kita di dunia ini kecuali Allah. Ada keyakinan penuh seperti itu. Itulah kami sudah beriman kepadanya. Wa ma unzila alaina, dan kami juga punya keyakinan penuh kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab suci Al-Quran. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kami juga punya keyakinan penuh kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim telah diturunkan wahyu oleh Allah kepadanya
melalui suhuf, suhuf lembaran-lembaran yang ada di dalamnya ajaran agama. Begitu juga kepada Nabi Ismail ada suhuf, kepada Ishak ada suhuf, kepada Yakub wal asbat, dan kepada anak cucunya. Jadi kepada semua itu kami beriman. Katakan kepada ahli kitab itu, wa ma utiya Musa, dan juga kami sudah beriman, punya keyakinan penuh kepada apa yang diturunkan kepada Musa, yaitu Taurat. Di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan juga soal-soal yang berkaitan dengan agama. Wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Di dalam kitab Injil itu sudah dijelaskan pula semuanya, dan kami beriman kepadanya. Wan nabiyuna mir rabbihim, dan nabi-nabi, para nabi-nabi yang datang daripada Tuhan mereka. Artinya selain dari nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, masih banyak nabi-nabi lain yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu adalah nabi-nabi yang wajib diimani. 25 nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi. Semuanya itu kami juga telah mempunyai keyakinan penuh bahwa semua nabi-nabi yang tidak terhitung banyaknya itu, kami juga yakin bahwa mereka itu datang daripada Allah. Kami yakin bahwa mereka, para nabi itu, membawa agama Islam, menjalankan risalah Allah, menjalankan agama Allah, yaitu agama Islam. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang daripada mereka. Tidak kami beda-bedakan. Kami meyakini nabi itu sama datang daripada Allah, sama-sama menjalankan risalah Allah, sama-sama menjalankan agama Allah. Semua para nabi itu saling beriman. Kami tidak ada yang memberi nilai. Ada nabi yang lebih mulia, ada yang kurang mulia. Tidak. Semuanya sama menurut pandangan Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semuanya hanya kepada Allah berserah diri. Kami kepada Allah berserah diri. Maksudnya bagaimana menyerahkan diri kepada Allah, yaitu tunduk, khudu' dan patuh kepada segala perintah Allah. Baik perintah-perintah wajib maupun perintah-perintah sunnah. Ditaati. Itulah maksud berserah diri kepada Allah. Adapun orang yang tidak mau berserah diri kepada Allah, dia akan mencari-cari jalan yang lain. Lalu ayat berikut ini menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang murtad.
Sebelum Nabi pindah ke Madinah, orang-orang Yahudi sudah masuk Islam. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian berubah. Ada sekelompok orang-orang Yahudi berubah. Dari Islam, dia kembali menjadi kafir. Dia bergabung kembali dengan orang-orang kafir. Kenapa dia bergabung kembali dengan orang kafir? Dia mungkin merasa tidak mendapat manfaatnya yang menyenangkan di hatinya ketika dia memeluk Islam. Maka kembali dia menjadi kafir. Dicarinya agama yang lain kembali. Tidak mau dia lagi mengamalkan Islam. Lalu turunlah ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan siapa yang mencari agama selain dari Islam, niscaya tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Kenapa tidak diterima di sisi Allah? Karena agama yang diturunkan Allah kepada Nabi itu hanya Islam, hanya satu. Hanya Islam yang diturunkan oleh Nabi-Nabi, semuanya yang diutus oleh Allah itu membawa agama Islam, membawa risalah Allah. Tidak ada Nabi, satu Nabi pun yang mengajarkan agama selain daripada Islam. Maka yang akan diterima oleh Allah adalah agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia orang yang mencari-cari agama selain Islam itu, di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang rugi atau orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia dijauhkan dari surga dan dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah kerugiannya. Ayat berikutnya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah akan menunjuki suatu kaum yang kufur, yang ingkar kepada Allah ba'da iman, sesudah iman. Orang yang murtad tadi sesudah beriman dia kufur. Wa syahidu anna rasulah haqqun. Dahulu dia sudah mengakui, syahidu, sudah mengakui, sudah menyaksikan bahwa Rasul itu adalah benar. Diyakininya Rasul itu, Nabi Muhammad itu adalah benar utusan Allah, katanya. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah mengakui bahwa Allah itulah Tuhannya yang wajib disembah. Kemudian dia menjadi murtad. Walaupun waja'ahumul bayyinat, dan sudah datang kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang kebenaran Rasul itu. Mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah dilihatnya. Keanehan-keanehan yang luar biasa terjadi pada diri itu. Nabi Muhammad itu sudah nampak. Dan dia membaca di dalam Taurat dan Injil, sudah ditemuinya sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Dan diakuinya. Kemudian dia berputar menjadi kaum yang kufur. Lalu pertanyaan Allah tadi, bagaimana Allah bisa menunjukinya? Karena tidak ada jalan untuk memberi petunjuk kepada orang itu. Jalan untuk memberi petunjuk kepada manusia adalah iman. Di awal surat Al-Baqarah disebutkan hudal lil muttaqin. Petunjuk itu hanya diberikan Allah untuk orang-orang yang muttaqin, orang yang kuat imannya,
Orang yang mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan larangan Allah, itulah yang akan ditambah-tambah hidayah dan petunjuknya oleh Allah. Adapun kepada orang ini, bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk karena tidak ada jalan. Lalu ditutuplah dengan akhir ayat 86 ini. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan mau menunjuki atau memberi petunjuk kaum yang zalim. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, orang-orang yang tidak menyembah kepada sesuatu yang wajib disembah, tetapi mereka menyembah kepada benda-benda yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan zalim. Mungkin kebanyakan kita mengerti zalim itu menganiaya. Memang orang menganiaya. Kalau orang menyembah sesuatu yang tidak wajib disembah, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Artinya menganiaya diri sendiri. Di dalam penafsirannya, zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sampai disitulah bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti banyak pula yang tidak kebagian membaca. Kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah wahai Muhammad, kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan kami juga beriman dengan apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang di antara mereka, dan kami kepada Allah berserah diri. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan menunjuki kaum yang kafir sesudah beriman. Wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Padahal dulu mereka sudah mengakui bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad itu adalah benar dan sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim. Demikian bapak-bapak, sekarang kita lanjutkan membaca secara bergantian.